Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Saff ayat yang pertama. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bertasbih apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit kepada Allah. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surat As-Saff ayat pertama. Bapak Ibu yang kita muliakan, begitu hebatnya kalimat tasbih. Apakah subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi. Bukan hanya manusia, seluruh yang ada di bumi dan yang ada di langit itu bertasbih kepada Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Semua itu bertasbih kepada Allah. Cuman bahasanya saja yang tidak kita pahami. Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di bumi, ya manusianya, hewannya, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk benda-benda mati ini. Ya, ini tiang masjid ini kan menurut kita mati ini, Pak. Ya kan? Padahal dia bertasbih kepada Allah. Kalau Allah perintahkan runtuh, runtuh dia ini kan. Ya kan? Bumi ini bertasbih kepada Allah. Malahan burung-burung yang sedang terbang itu setiap sayapnya ya bertasbih. Cuman saya tidak tahu bahasa tasbihnya seperti apa. Makanya kita sekurang-kurangnya membaca kalimat tasbih itu, ya kan, 165 kali satu hari satu malam. Ya kan? Dimana itu setelah kita sholat subhanallah, 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 ya kan, 33 kali kali 5 waktu, ya kan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sholat di masjid bertasbih kan. Kalau sholat di rumah lah iyo. Kalau sedang takaja, oh enggak lah gitu ya. Ibu-ibu kalau enggak sholat masih ada bertasbih, enggak lagi, ya kan? Kenapa? Karena lagi enggak sholat, akhirnya juga enggak ingat sama sekali yang lain, ya kan? Padahal jangankan manusia, seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah. Nah, kekuatannya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan kita bahas pagi ini. Begitu hebatnya kalimat tasbih ini. Di waktu Nabi Muhammad menghadapi masalah besar, menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya kan? Siapa lawannya Nabi Muhammad? Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu masih Abu Sufyan. Ya, untung saja Abu Janda ini nak lahir waktu itu, Pak. Kodak tak masuk lah ya orang. Ya kan. Begitu melihat ya perlakuan orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, sasak angok Nabi, apa dadanya. Awak kalau ada masalah nan sasak apa, Pak? Ya kan? Mencari perangai orang tu kadang-kadang sasak dadu ni kan. Kedepangan lah gua. Ya nak. Nah, begitu juga Nabi. Kata Allah, walaqad na'lamu annaka yudiku sadr. Sungguh kata Allah, kami tahu napasmu sesak, dadamu sesak.
ya kan, bima yaquluna, terhadap apa yang kamu hadapi, perkataan-perkataan orang-orang kafir Quraisy. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu ditinggalkan Tuhannya, Muhammad itu keturunannya musnah, ya kan? Belum lagi boikot ekonomi, bully, sedang sujud, ya kan? Kemudian ditaruh tahi unta, menghadapi masalah yang berat seperti itu, ya kan? Kata Allah, kami tahu, ya kan? Di situ maka kalimat na'lamu, ya kan? Kami tahu. Allah menggunakan kata kami di situ menunjukkan bahwa Allah itu li ta'zim, ya, dengan kekuasaan kami tahu apa yang terjadi, ya kan, dan kami akan balaskan, ya kan, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, ya kan. Supaya itu terjadi apa? Fasabbih, kata Allah, maka bertasbihlah engkau. Makanya Allah hancurkan, ya kan, Abu Lahab dihancurkan, kan iya ya, tabat yada abi lahabi wa tab, ya kan, dihancurkan. Abu Jahal juga dihancurkan. Satu rahasianya kekuatan di situ, kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat 97 dan 98 adalah fasabbih, maka banyak bertasbih. Jadi kalau ada orang jahat ketemu oleh kita, apa? Hadapi saja dengan bertasbih, ya kan? Subhanallah, ya kan? Subhanallah, ya, tidak perlu dilawan, ya. Ibu-ibu kalau ada orang majibia kawan, ya balas saja deh, subhanallah. Rancaknya cibia ibu boleh gitu, ya. Nah, kalau di Minang kan rancak tu apa? Hah? Buruk, ya kan? Kalau buruk rancak, ya. Kalau di Minang kan itu dia. Di rancak perangai yang ya ulang besok ini, itu tandanya. Ah itu dia rancak senyum ibu, ya kan? Ini mencibi-cibi kecil rancak semakin bangkit lah, ya kan, aurah senyumnya gitu, ya. Artinya Bapak Ibu hadapi. Jadi Nabi Muhammad menghadapi masalah-masalah besar seperti itu banyak bertasbih. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 98, fasabbih, maka itu bertasbihlah, ya kan? Kalau kita lihat dulu waktu malam kita mengkaji tentang surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, kan itu kan? Pasti pertolongan dan kemenangan Allah itu akan datang. Maka itu perbanyaklah fasabbih. Itu bertasbih, pasah lidah kita, bibir kita untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya saya tengok di Makkah itu, di Madinah, di jalan itu banyak subhanallah, ya kan? Kalau kita di Indonesia di jalan-jalan apa yang banyak, Pak? Foto-foto calon-calon pejabat, ya kan? Nah, sudah jadi pejabat kemudian jadi penjahat gitu ya. Karena memang tidak dimulai dengan fasabbih gitu. Jadi Nabi Muhammad solusi menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu kata Allah adalah fasabbih. Fa-nya itu Pak, itu fasababiyah, supaya Allah menolongmu dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy itu, maka bertasbihlah, ya kan? Tidak perlu dilayani. Maka Nabi Muhammad 13 tahun di Makkah tidak pernah melayani orang-orang kafir Quraisy itu, ya kan? Tapi baru tahun ke-15 kenabian atau tahun kedua Hijriah baru kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berperang. Disitulah orang-orang kafir Quraisy itu banyak dihancurkan oleh Allah. Dan itu tidak lama Pak, ya kan? 3 balik tahun tambah 1 tahun sampai balik tahun ternyata datang di yang kau di awal acok bertasbih Ustaz Lamo Wanah gitu ya. Siapa sekarang yang lagi populer?
Ya, apa? Sambo. Itu kan tak lama-lama loh tuh Pak, ya kan? Kejadiannya yang di kilometer 50 dengan di mana? Durian 3 batang. Nah, ya kan? Satu lagi kan ada lokasinya di apa? Di Magelang. Saya kemarin ke Magelang Pak, mau nengok tempatnya di mana gitu. Kira tak bisa masuk ke dalam, tujuan orang situ tempatnya Pak gitu ya. Artinya Bapak Ibu ya kan tak lama. Kisah di kilometer 50 dengan kisah durian ini kan sama Pak. Sama persis apa yang terjadi. Tidak lama. Jangan mengira Pak udah lama mau batas mistat tidak jodoh satu solusi gitu. Pasabih ini kekuatannya Allah akan berikan solusi gitu. Coba lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yunus itu berujung di mana mulai dari tidak menerima, ya kan? Dakwah ini tidak diterima oleh umatnya, akhirnya dengan kesal dan marah dia tinggalkan umatnya, ya kan? Tapi akhirnya kemana perginya? Masuk ke dalam perut ikan. Jadi ibu bapak sangko ikannya ikan seperti di Bukit Tinggi itu lapang saja di dalam gitu, ya kan? Dalam perut ikan itu ada ususnya kan? Berada dalam ususnya itu gelap, sempit, pengap, dan itu sakit Pak. Ya, dalam perut ikan. Dinding perut ikannya lagi, kemudian gelapnya laut, gelapnya malam, ya kan? Apa kata Allah di dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144 itu? Kata Allah kepada Nabi ini, ditunjukkan kepada kita pada Nabi Muhammad, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah sesungguhnya dia, ya kan, tidak bertasbih, tidak termasuk orang yang bertasbih, kalau ndaklah, ya kan, Yunus ini termasuk orang yang bertasbih. Kapan dia bertasbih? Sebelumnya. Jadi sebelumnya sering bertasbih Nabi Yunus ini, ya kan? Kalau bukanlah dia termasuk orang yang bertasbih, maka kata Allah lalabis, maka kami tetapkan fi batnihi, di dalam perut ikan itu, ila yaumil yub'atsun. Kami tetapkan dia berada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Nabi Idris di mana sekarang? Nabi Idris di dalam surga. Tidak sampai berita yang kemarin. Dia minta ke malaikat maut kan, tolong bagaimana rasanya mati, dimatikan, nanti hidupkan kembali, dihidupkan. Minta rasanya bagaimana neraka, ya kan? Kemudian minta bagaimana masuk surga. Lah masuk surga tak punya keluar lagi, ya kan? Apa yang sebabnya keluar? Mati dari ciponya, setelah mati hidup lagi, ya kan? Apa susahnya bagi Allah untuk meletakkan, ya kan? Nabi Isa diangkat, nanti akan turun lagi untuk meneruskan, melanjutkan risalahnya Nabi Muhammad. Apa susahnya bagi Allah untuk membuat demikian? Ashabul Kahfi 309 tahun berada di dalam gua itu. Apa susahnya bagi Allah untuk meletakkan seperti itu? Maka itu kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Kalaulah Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih, berarti selama ini Nabi Yunus itu bertasbih, ya kan? Maka kami akan tetapkan dia berada di dalam perut ikan itu selama sampai hari dibangkitkan. Tapi dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Yunus termasuk orang yang bertasbih. Sampai detik dalam perut ikan itu masih bertasbih. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus
Di waktu mendapatkan masalah tidak berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini, tidak. Tetapi Nabi Yunus mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat tasbih itu yang cepat mendatangkan pertolongan Allah. Dikeluarkan dari perut ikan itu bukan di tengah laut, Pak. Bukan di tengah laut. Tapi kalau dikeluarkan di tengah laut, ya kan? Gelombang besar pada waktu itu, gelap, badai dan segala macam itu, ya mati juga ujung itu, Pak. Ya kan? Tapi tidak, Allah perintahkan ikan itu menepi lalu dimuntahkan ke darat, Pak. Coba bayangkan, itu kekuatan tasbih, ya kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi diresapi, Pak. Mulutnya mengucapkan, pikirannya menerjemahkan, ya kan? Hatinya merasakan. Ya. Mulutnya mengucapkan subhanallah, terjemahan oleh pikirannya maha suci Allah, lalu diresapkan ke dalam hatinya. Lisannya menyebut, pikirannya menerjemahkan tafakkur, ya kan? Hatinya meresapi tasyakur. Itulah yang zikir, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak jemaah siko doang. Ya, tampil lain. Kalau siko hampir sama sih nampak itu. Ya, dah. Sudah solat subhanallah, 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 jale, Pak. Kau tidak 3 kali sih nilai jale, Pak. Subhanallah, 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 nak jale sih nak dibaca. Ya kan, pi jemaah lain. Kalau siko boleh dirasuan lah Bapak Ibu. Jadi jale-jale onggoknya, Pak. Subhanallah, terjemahan di pikirannya diresapkan dengan hati. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, belum kita meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Ya, belum kita minta itulah diberikan oleh Allah. Tapi betul-betul dirasakan gitu. Ya kan? Ini bukti, Pak. Ya kan, bahwa kekuatan itu, sehingga Allah kan mengatakan kalau tidak termasuk Yunus itu orang yang bertasbih, ya kan, musabbihin, kami tetapkan saja dia berada di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Tapi karena bertasbih, maka kami keluarkan dia dari masalah yang dia hadapi gitu. Itu Nabi Yunus. Ya kan? Nabi Musa menghadapi siapa, Pak? Fir'aun. Mana yang lebih kuat, Fir'aun atau iblis? Fir'aun. Iblis belum pernah mengaku jadi Tuhan, Pak. Ya, belum pernah ngaku jadi Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita menghadapi iblis, ya yakinlah iblis itu belum pernah ngaku jadi Tuhan. Masih di level sombong, tapi dia ngerti bahwa dia makhluk. Di waktu diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Lalu Allah bertanya, apa yang menghalangi engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Sederhana saja, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dia senior, Pak. Apa sejak dulu tinggal di situ, patang orang baru datang, awak ini disuruh hormat kayaknya. Apa lalamu tinggal situ, Pak, hormat kamu seketek je. Apa kira? Siapa jago? Nah ya, Pak. Ini yang paling duluan diciptakan iblis, tapi disuruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, junior, Pak. Tapi karena yang memerintahnya adalah Allah,
Dia tidak mau juga. Sehingga Allah tanya, kenapa? Apa jawab iblis? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya. Masih mengakui dia, Pak. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api. Sementara waktu kau ciptakan Adam dari tanah. Tapi Fir'aun dilahirkan, punya ibu, punya bapak, darah, daging, tulang seperti kita, makan, minum, mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi manusia ini, Pak, kalau lepas kendali dari agama Allah, maka dia akan lebih kejam daripada iblis. Siapa manusia, Pak? Siapa? Kita ini. Kok Sambo? Sambo itu bagian dari manusia, ya kan? Fir'aun bagian dari manusia. Jadi kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lepas kendali dari agama, bisa lebih kejam daripada iblis. Makanya kadang-kadang menyebabkan orang kok berbuat seperti ini gitu. Kan dia merasa hebat sebenarnya, Pak. Merasa tidak ada lagi kekuatan yang lain gitu, ya kan? Nah, Sambo itu iyo Pak gitu ya, bukan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang luar biasa kesombongannya, apa kata Allah? Diceritakan dalam surat Toha ayat 33 dan 34. Ki nusabbihaka katsira. Engkau banyak bertasbih. Jadi Nabi Musa itu banyak bertasbih, ya kan? Kami banyak bertasbih kepada Allah, kata Musa. Diajarnya lah umatnya untuk bertasbih, ya kan? Wa nazkuraka katsira. Dengan tasbih itu dia banyak mengingat Allah, sehingga Allah datangkan pertolongan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kau tidak sebenarnya, Pak, Fir'aun kaya. Ada lo orang di sebelahnya, seputarnya tuh orang kayu-kayu, Pak, yang mood baking, ya kan? Siapa namanya? Oligarki, ya kan? Naga 9, ya kan? Di situ ada Korun, ada Haman, pasukan yang luar biasa, Pak. Bayangkan kalau datang pasukan Fir'aun itu debu itu berterbangan, Pak. Derap kaki lihat kudanya itu, Pak, sampai tertutupi. Begitu kabutnya, barang hebatnya, pasukannya, kekayaannya, pendukungnya luar biasa, Pak. Bukan hanya pendukungnya saja yang punya harta, kalau Fir'aun pun kaya. Yang dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini, ya kalau tidak dikatakan miskin, tidak punya harta, Pak. Menikah dengan anak Nabi Syuaib, maharnya 10 tahun tidak dibayar, kan? Gimana mau dapat harta itu? 10 tahun bekerja tidak dibayar, Pak. Tidak bergaji, ya kan? Pengikutnya banyak yang miskin, ada yang budak, bodoh. Lalu apa kekuatannya sebenarnya? Kekuatannya itu adalah nusabbihka. Mereka, kami, katanya di situ, kami itu ya Nabi Musa dan kaum-kaumnya sabbihah, bertasbih kepada Allah, sehingga Allah datangkan pertolongan. Coba lihat Bapak Ibu, ange Musa, tolong mintaan perlindungan kepada Allah. Nabi Musa minta, ya Allah, tak perlindungan, datanglah awan, ya, kamanya berjalan, di hatinya ada awan melindungi, sehingga tidak angin harinya. Awi Musa, ya, mintalah kepada Allah, pukulkan tongkatmu ke batu, kemudian terpancarlah 12 mata air. Dilindungi sudah, awi ladu ayeh alai lapa Musa, ya kan? Kemudian apa kata Allah? Didatangkanlah manna wassalwa, ya kan? Sejenis unggas dan sejenis buah-buahan, ya kan? Datang pertolongan.
Terutama sekali ketika berhadapan, di depan adalah laut, di belakang adalah Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah katakan situ, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya kan, maka terbelahlah laut itu. Itu salah satu penyebabnya adalah nusabbihika, kami bertasbih. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, banyaklah bertasbih kepada Allah. Allah akan berikan kekuatan bukan hanya kepada kita, Pak. Di waktu malaikat memikul ars, ya kan, malaikat-malaikat itu memikul ars, kok bisa kuat dia, Pak? Begitu besarnya ars Allah itu, ya kan? Itu apa yang menyebabkan malaikat itu kuat? Adalah bertasbih. Jadi malaikat pun bertasbih untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Maka isilah, ya kan, hidup kita perbanyaklah. Mungkin hari ini, besoknya kita bertasbih, mungkin bukan hari itu kita mendapatkan keuntungan dari bertasbih itu secara konkret, tapi di waktu kita menghadapi masalah, sasak angok menghadapi masalah, disitulah Allah akan lapangkan dada kita menghadapi kehidupan ini.